Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinannya masing-masing. Semoga wabah yang melanda bumi kita saat ini segera hilang dan dihapuskan dari muka bumi ini. Amin. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan like komentarnya juga jangan lupa, yang di Spotify jangan lupa follow. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan cerita kiriman dari Mas Setiawan yang kemarin pernah mengirimkan pengalaman waktu SMP-nya itu ya di rumahnya. Dan sekarang Mas Setiawan mau mengirim ceritanya pada waktu SMA-nya ini. Langsung saja ya kita ke ceritanya. Kejadian ini sekitar tahun 2010 saat Mas Setiawan ini masih duduk di bangku SMA. Ya seperti anak muda ya, kalau pulang sekolah atau dari mana gitu ya, kalau kecapean langsung masuk ke kamar istirahat karena kelan ya, atau tidur ya semaunya lah, tanpa cuci tangan, cuci kaki, tanpa menjaga kebersihan lah. Ya tahun-tahun segitu kan orang masih cuek ya, apalagi masih ABG ya. Biasanya semaunya, begitu mau tidur di mana, bahkan mau tidur di kursi, di sofa atau apa, itu semaunya sendiri, biasa anak ABG ya. Lah seperti anak ABG pada umumnya, Mas Setiawan juga seperti itu. Sepulang sekolah karena mungkin capek atau lelah, biasanya Mas Setiawan ini langsung masuk ke kamarnya, langsung merebahkan diri, bahkan tidur karena kecapean seharian ya dari sekolah. Dan kalau tidur siang, Mas Setiawan ini biasanya langsung masuk kamar tidur, dan pintu kamarnya itu dibiarkan terbuka dengan alasan ya karena panas ya, kondisi panas, biar ada udara yang masuk ke kamarnya, karena waktu itu memang lagi musim panas, kemarau. Saat Mas Setiawan itu tertidur, entah berapa lama ya, Mas Setiawan juga nggak ingat, tiba-tiba matanya Mas Setiawan terbuka. Posisi tidurnya Mas Setiawan waktu itu miring ke kiri ya. Yang dilihat saat itu keadaan masih siang, tapi entah jam berapanya nggak tahu, tapi pasti masih siang. Yang membuat Mas Setiawan itu terbangun bukan karena panas, dan juga bukan karena tanpa alasan. Alasannya adalah Mas Setiawan ini mencium aroma tubuh ayahnya atau bapaknya yang begitu kuat ya, karena ayahnya ya mesti dekat ya, jadi khas gitu loh. Ada khas, kalau ayahnya biasa kan berpapasan apa kan mesti ingat aroma khas ayahnya itu, nggak tahu aroma keringat atau aroma parfum yang dipakai ayahnya itu pasti melekat, karena sejak kecil kan memang kumpul sama ayahnya ini sampai SMA kejadian sekarang ini. Karena baru terbangun ya, biasa orang baru terbangun itu kan sebenarnya kalau bangun mendadak atau nggak mendadak, kalau baru bangun itu biasanya kan kesadarannya itu belum 100% pulih ya. Jadi masih ada ketinggalan ketidaksadarannya. Ya memang sadar bahwa itu lagi terbangun. Nah, baru bangun itu Mas Setiawan mencoba berpikir sejenak. Mengingat apa bener tumben-tumbennya gitu loh, maksudnya kok ada ayahnya di situ gitu loh. Kan gak biasa ya, bahkan mungkin jarang ayahnya sampai tidur di kamarnya Mas Setiawan ini, sangat tumben sekali. Makanya sambil nggak tahu setengah sadar apa enggak ya, baru bangun itu Mas Setiawan makanya berpikir, mulai memalingkan kepalanya ke belakang ya, memastikan lah ya, memastikan apa bener ayahnya yang ada di tempat tidurnya itu. Dan Mas Setiawan sempat melihat pundak ayahnya itu memang sedang tidur membelakanginya dengan memakai baju atau kaos polo garis-garis yang terakhir
sekali dilihat Mas Tawan bahwa saat itu waktu pakai baju itu ya, saya itu masih SD. Berarti kan baju itu sudah lama tidak dilihat Mas Setiawan itu. Dalam benaknya Mas Setiawan waktu itu cuma dalam hati ya, kok Bapak ada di sini, bukannya lagi kerja, kan ini siang hari. Belum lama selesai berucap dalam hati seperti itu, sosok yang dikira ayahnya itu mewalingkan wajahnya ke Mas Setiawan. Jadi berbalik gitu loh. Mas Setiawan berbalik, nggak lama sosok itu berbalik menghadap ke Mas Setiawan. Otomatis kan berhadapan-hadapan gitu loh. Tetapi begitu menghadap dan berhadapan, betapa kagetnya Mas Setiawan begitu melihat wajahnya yang saat itu ya. Mas Setiawan sampai nggak ingat bagaimana rupanya, sampai nggak ingat saking kagetnya. Hanya yang diingat Mas Setiawan waktu itu adalah ketawanya saja. Jadi dia mengingat betul ketawanya itu melekat gitu loh, teringat. Sosok itu sambil tertawa seperti kegirangan karena sudah berhasil membuat Mas Setiawan ini panik. Dan setelah itu sosok itu pindah ke tembok tepat di atas kepalanya Mas Setiawan. Dan tahu yang dengan sosok itu memegangi pundaknya dari atas sampai membuat Mas Setiawan terlentang. Dan sosok yang dilihat Mas Setiawan itu tubuhnya hanya terlihat setengah atau separuh badan. Sedangkan separuh badannya itu menembus tembok yang ada di kamarnya Mas Setiawan. Kalau bisa dibayangkan ya, posisinya sosok itu berada tepat di atas kepalanya Mas Setiawan. Gambaran dari sosok tersebut adalah tubuhnya itu semuanya hitam, termasuk wajahnya, dan matanya terlihat besar, kupingnya itu panjang, meruncing. Jadi kayak di film-film itu loh, kayak film Star Trek atau apa ya. Jadi kupingnya itu meruncing, dia punya taring atas dan bawahnya itu sangat panjang sampai membentuk-bentuk silang saking panjangnya antara taring bawah dan taring atas itu. Sosok itu menahan tubuhnya Mas Setiawan itu sambil tertawa dengan kerasnya. Dengan kondisi seperti itu tentu saja Mas Setiawan sangat panik, dan yang dilakukan apa? Dia membacakan ayat yang dihafalnya sampai ayat kursi dibacanya, dan itu tetap masih tidak berhasil. Sosok itu tetap masih menahan tubuhnya Mas Setiawan, dan juga sosok itu masih dengan keadaan tertawa keras yang cukup menakutkan bagi Mas Setiawan saat itu. Posisi Mas Setiawan kan berada di bawah ya, jadi Mas Setiawan sambil panik, dia meronta-ronta sambil memegang pundak sosok itu ya. Mas Setiawan berusaha gimana melepaskan cengkeraman dari sosok tersebut. Dalam kepanikan tersebut, secara refleks Mas Setiawan itu alhamdulillah berhasil mengempaskan tubuhnya dari tembok di mana ia berada sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tubuh sosok itu pun berhasil terhempas dari tembok sambil berteriak. Bisa dibayangkan ya. Jadi gimana ya? Orang namanya ketindihan itu antara sadar dan tidak tadi ya. Jadi Mas Setiawan nggak bisa gerak, akhirnya dengan kepanikannya dan berusaha kerasnya sambil membaca takbir tadi ya, syukur bisa terlepas dari cengkeraman sosok tersebut. Setelahnya itu bisa dibayangkan. Jadi Mas Setiawan ini dengan nafas yang ngos-ngosan ya, seperti orang habis bekerja sangat berat ya, memang sangat berat, dengan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tadi. Dia masih merasakan betapa beratnya napasnya sampai istilahnya itu Senin Kemis. Tapi alhamdulillah, jadi Mas Setiawan bisa melepaskan dari cengkeraman sosok tersebut, dan Mas Setiawan bisa ngambil pelajaran ya dari kejadian tersebut. Ya memang hendaklah
sebelum kita tidur, walaupun di siang hari, sebaiknya ya, kan kita dari luar, nggak tahu kita keluar itu kemana saja kan nggak tahu, di tempat mana ada sosok atau enggak kita nggak tahu, tapi sebaiknya sebelum kita masuk ke kamar atau ke tempat tidur, itu kita bersihkan badan dulu, walaupun tidak mandi ya, mencuci kaki, bahkan kalau bisa memang sebaiknya kalau bagi orang muslim ya, sebaiknya berwudu itu jauh lebih baik. Dan Mas Setiawan benar-benar itu dijadikan pengalaman bahwa orang harus menjaga kebersihan. Seperti saat ini ya, di tengah wabah yang melanda ya, kita kan harus menjaga kebersihan. Jadi anggaplah sosok itu seperti virus. Kalau kita mau masuk khususnya ke kamar, sebaiknya kita cuci bersih badan kita supaya virus itu tidak mengikuti kita. Dan juga ini menurut Mas Setiawan ya, selain kita harus bersih-bersih diri sebelum tidur, dan jika ini berurusan dengan dunia makhluk lain ya, jika kita membacakan ayat-ayat suci kemudian tidak memberikan efek apapun, pertanyakan sebesar apa keyakinan kita saat membacanya, karena hanya dengan yakin dan ikhlas apapun bisa diatasi. Itu yang bisa diambil, dipetik pelajarannya bagi Mas Setiawan. Itu tadi share pengalaman cerita dari Mas Setiawan, juga ternyata juga mengandung pesan ya buat kita semua, pesan yang baik tentunya, menjaga kebersihan, berdoa sebelum tidur itu nggak ada salahnya dan baik. Dan kita sudah diajarkan sebaiknya kita membaca doa sebelum tidur itu dari kecil, mungkin ya kita diajarkan seperti itu. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur teman-teman semua yang saat ini banyak berada di rumah ya. Dan juga ini masih ada lagi kiriman Mas Setiawan, kelanjutan dari ketindian ini ya. Ada lagi semasa lebih dewasa lagi, Mas, ya akan saya ceritakan di next episode berikutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.